Halo semuanya, khususnya buat kalian teman-teman kelas 10, selamat datang di sesi bedah materi kita. Jujur, saya super semangat nih untuk memandu pembahasan kali ini karena kita bakal memecahkan sebuah misteri besar. Misteri soal, dari mana sih sebenarnya asal-usul kekuatan luar biasa yang menggerakkan dunia modern kita setiap harinya? Kita bakal sama-sama menelusuri jejak-jejak energi purba yang selama ini tersembunyi jauh di bawah kaki kita. Jadi, siapkan fokus kalian ya, karena perjalanan kita kali ini bakal seru banget. Coba bayangin sebentar, pernah nggak sih kalian kepikiran waktu lagi manasin mesin motor di pagi hari, atau mungkin pas lagi nyalain kompor gas buat ceplok telur, dari mana sebenarnya asal bahan bakar itu? Percaya atau enggak, aktivitas harian yang cuma butuh waktu hitungan menit itu ternyata digerakkan oleh material yang butuh waktu jutaan tahun untuk terbentuk. Luar biasa kan? Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Mulai dari pengantar misteri energi purba, perjalanan panjang minyak bumi, batu bara si harta karun hitam, lalu beralih ke energi nuklir, membandingkan fosil melawan nuklir, dan ditutup dengan kesimpulan serta refleksi. Kita bakal membedah tuntas ketiga raksasa energi dunia ini. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke bagian pertama. Pengantar misteri energi purba. Target kita di akhir sesi ini jelas ya, kalian bakal bisa menjelaskan gimana minyak bumi dan batu bara itu diolah, mampu membandingkan energi nuklir dengan energi fosil, dan tentunya bisa menelaah dampak penggunaannya terhadap lingkungan sekitar kita. Konsep utamanya ada di sini, sumber energi tidak dapat diperbarui. Kata kunci yang harus kalian ingat itu waktu. Kenapa? Karena ketersediaan energi ini di alam itu sangat terbatas. Alam butuh waktu jutaan tahun untuk meraciknya, tapi kita, manusia, bisa membakarnya habis cuma dalam hitungan jam, atau bahkan menit. Jadi kalau dipakai terus-terusan tanpa kendali, ya pasti bakal habis tak tersisa. Sekarang mari kita lihat raksasa energi kita yang pertama di bagian kedua, perjalanan panjang minyak bumi. Ceritanya tuh dimulai jutaan tahun yang lalu, jauh di dasar samudra purba. Kalian tahu nggak? Minyak mentah atau crude oil yang kita pompa mati-matian hari ini, dulunya itu adalah makhluk hidup. Sisa-sisa jasad ternik kayak plankton dan organisme laut yang mati tertimbun lumpur di dasar laut. Seiring berjalannya waktu, tekanan yang super berat ditambah suhu panas dari kerak bumi, pelan-pelan memasak sisa organik ini jadi cairan hitam pekat yang sekarang kita sebut minyak mentah. Ini sih bener-bener fosil cair. Tapi tunggu dulu, cairan hitam yang baru dikeruk itu nggak bisa langsung dipakai gitu aja. Harus diolah dulu di kilang minyak lewat proses yang namanya distilasi bertingkat atau fraksinasi. Awalnya, minyak mentah ini dipanaskan di dalam tanur raksasa sampai suhunya menyentuh 350 derajat Celcius. Bayangin aja tuh panasnya kayak apa. Minyaknya berubah jadi uap lalu masuk ke kolom fraksinasi yang tinggi. Disinilah keajaibannya terjadi. Uap tadi bakal mengembun di plat-plat yang berbeda, murni berdasarkan titik didihnya. Setelah itu, baru deh diproses lebih lanjut. Yang bikin takjub, dari satu cairan hitam pekat yang sama, kita bisa dapat hasil yang luar biasa beragam. Dan itu cuma gara-gara beda titik didih. Di bawah 30 derajat Celcius, kita dapat gas LPG buat masak. Naik sedikit, jadi bensin buat motor kalian. Terus ada nafta untuk petrokimia, kerosin atau aftur buat nerbangin pesawat jet, solar buat mesin diesel, oli untuk pelumas mesin, sampai residu paling ujung yang suhunya di atas 500 derajat, itu jadi aspal buat jalan raya yang kita lewati setiap hari. Gila kan? Semuanya berawal dari plankton purba. Oke, kita tinggalkan samudra purba sejenak dan beralih ke daratan di bagian ketiga. Batu bara, si harta karun hitam. Kalau minyak bumi tadi dari laut, nah batu bara ini asalnya dari darat. Jutaan tahun lalu, bumi kita ini dipenuhi hutan tropis kuno dan rawa-rawa yang super lebat. Waktu pohon-pohon raksasa ini mati, mereka tertimbun lumpur. Lalu terjadilah proses pembatubaraan atau coalification. Tekanan dan suhu tinggi dari kerak bumi bekerja dalam kondisi tanpa oksigen sama sekali. Jadi, energi di dalam batu bara itu sebenarnya adalah energi matahari purba yang dulu diserap sama daun-daun pohon itu pas mereka masih hidup. Menarik banget kan? Dan batu bara ini ada level-levelnya loh. Makin lama dia tertekan di perut bumi, airnya makin hilang dan energinya makin padat. Level terbawah itu gambut, masih basah dan kalorinya rendah. Naik jadi lignit atau batu bara muda. Terus jadi bituminus. Nah, yang ini karbon dan kalorinya tinggi, jadi paling sering dipakai di industri. Puncaknya adalah antrasit, warnanya hitam mengkilap, karbonnya lebih dari 90%. Ini yang kualitasnya paling top. Supaya bisa dipakai, batu bara harus ditambang dulu, bisa lewat tambang terbuka di permukaan,
atau yang masuk jauh ke bawah tanah, terus dicuci buat ngebuang tanah dan belerang, dihancurkan, dan dikeringkan biar nilai kalorinya maksimal. Ujung-ujungnya kemana? Ya dikirim ke PLTU untuk jadi listrik yang nyalain lampu di rumah kita, atau dipakai untuk industri raksasa kayak pabrik semen dan peleburan baja. Sekarang kita bergeser jauh dari fosil-fosil purba ke keajaiban sains modern di bagian keempat, nuklir, energi reaksi inti. Coba kalian perhatikan angka ini. 3 juta. Ada yang bisa tebak ini angka apa? Ini adalah perbandingan kekuatan. Energi dari cuma 1 kilogram saja uranium itu setara dengan energi dari 3 juta kilogram batu bara. Ini yang namanya kepadatan energi ekstrim. Bayangin, kita cuma butuh material sekecil itu untuk menghasilkan tenaga yang luar biasa masif. Energi nuklir ini asalnya dari inti atom, dan secara fisika ada 2 cara memanfaatkannya. Pertama, reaksi fisi. Ini adalah proses membelah inti atom yang berat, kayak uranium, jadi atom yang lebih ringan. Pembelahan ini melepaskan energi raksasa, dan inilah yang kita pakai di PLTN sekarang. Kedua, kebalikannya, yaitu reaksi fusi, menggabungkan atom ringan seperti hidrogen menjadi atom berat. Energinya jauh lebih gila lagi. Dan kalian tahu di mana reaksi fusi ini terjadi terus-menerus? Ya, di matahari kita. Walaupun kalau dengar kata nuklir atau fisika kuantum bawaannya rumit, prinsip kerja PLTN itu sebenarnya lumayan simpel loh. Reaksi fisi pembelahan uranium tadi bakal ngasilin panas yang luar biasa. Panas ini dipakai buat mendidihkan air sampai jadi uap bertekanan tinggi. Uapnya lalu dipakai untuk memutar turbin raksasa, dan putaran turbin inilah yang memutar generator penghasil listrik. Jadi kalau dipikir-pikir, PLTN itu ibarat teko air raksasa bertenaga atom. Nah, setelah paham konsep ketiganya, mari kita sandingkan mereka di bagian kelima, fosil melawan energi nuklir. Mari kita bandingkan head-to-head secara objektif. Kepadatan energi, nuklir jelas menang telak. Emisi karbon atau CO2, nuklir sangat rendah alias bersih banget, sementara fosil nyumbang polusi yang sangat tinggi. Tapi tunggu, kita lihat sisi limbahnya. Fosil menghasilkan asap dan abu, sedangkan nuklir menghasilkan limbah radioaktif yang sangat berbahaya dan harus disimpan ribuan tahun. Risiko kecelakaannya juga beda. Fosil biasanya rawan ledakan atau kebakaran, tapi nuklir bawa ancaman radiasi tingkat tinggi. Soal biaya bangun, PLTN itu super duper mahal dibandingkan pembangkit fosil biasa. Dan yang jelas, ketersediaan bahan baku keduanya sama-sama terbatas dan menipis di bumi kita. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, jujur aja nih, ketergantungan kita sama bahan bakar fosil tuh lumayan menyiksa bumi. Emisi karbonnya memicu pemanasan global secara ekstrim, terus ada gas SO2 dari batu bara yang bikin turunnya hujan asam perusak tanaman. Belum lagi kasus tumpahan minyak di laut yang menghancurkan ekosistem, lahan tambang yang rusak parah, sampai limbah abu beracun dari PLTU. Harga yang harus dibayar lingkungan kita itu mahal banget. Lalu gimana dengan realita nuklir? Nah, energi yang satu ini tuh ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, dia itu pahlawan listrik, menghasilkan listrik yang masif, emisinya super rendah, dan bisa jalan 24 jam non-stop tanpa peduli cuaca, nggak kayak panel surya atau kincir angin. Tapi di sisi lain, kekurangannya bikin merinding. Limbah radioaktifnya bertahan ribuan tahun, kalau sampai ada kebocoran reaktor kayak tragedi Chernobyl atau Fukushima dulu, dampaknya bisa jadi bencana radiasi berskala internasional yang mencemari area luas. Makanya butuh pengawasan ketat dan tenaga ahli yang sangat presisi. Gak terasa kita udah sampai di penghujung sesi. Mari kita tarik benang merahnya di bagian ke-6, kesimpulan dan refleksi masa depan. Intinya gini teman-teman. Inilah realita kita hari ini. Peradaban modern kita, teknologi yang kalian pakai, sampai lampu di sekolah dan rumah kita, semuanya dibangun dan digerakkan oleh energi yang tidak dapat diperbarui ini, fosil purba dan atom uranium. Tapi ingat, semua kekuatan raksasa ini datang dengan harga mahal, berupa polusi dan risiko lingkungan yang kini secara serius mengancam kelestarian bumi kita untuk generasi esok hari. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, saya mau kasih kalian satu pertanyaan tajam buat dipikirkan dan didiskusikan di kelas. Dengan semua data, perbandingan emisi, dan risiko yang baru aja kita pelajari hari ini, menurut kalian pribadi nih, sebagai generasi penerus, apakah Indonesia sudah waktunya melangkah maju dan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir sendiri? Coba kalian rumuskan argumen kalian ya. Terima kasih sudah fokus belajar hari ini, tetaplah kritis, dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.